Oke, Shalom, nah selamat pagi. Kembali lagi dengan saya dalam pelajaran dan nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, anak-anak, mari kita berdoa dan berkata belajar dan Tuhan memberkati sampai kata dalam nama Yesus. Amin. Oke anak-anak, dalam hal ini kita akan masuk dalam peran Allah dalam keluarga. Nah, sini menjadi kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mengakui peran Allah dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan, menjelaskan peran Allah dalam kehidupan, dan bersaksi tentang peran Allah di dalam. Yang menjadi indikatornya adalah kita boleh menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen, menjelaskan pengertian keluarga, dan juga mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan. Nah, menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak, yang pertama kita akan membahas pengertian keluarga, yang kedua apa fungsi keluarga, dan ketiga peran Allah dalam. Kita masuk hal yang pertama, apa itu pengertian? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Artinya, dari keluarga ada ibu, ada bapak, beserta anak-anak. Dan yang kedua, fungsi dari keluarga. Poin penting yang bisa kita lihat yaitu fungsi biologis yang berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis. Misalnya, makan untuk memenuhi kebutuhan gizi, keluarga, serta memelihara dan merawat anggota seperti. Yang kedua, fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Ketiga, fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Yang keempat, fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan. Itu Bapak taruh gambar keluarga Bapak, ya biasanya gambar orang lain. Gambar keluarga adalah contoh dari kehidupan keluarga nasional. Selanjutnya, sambungan dari yang tadi, fungsi religius yang mendorong untuk mengembangkan anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, fungsi protektif yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis. Fungsi rekreatif dengan tujuan mencari hiburan dan memberikan suasana yang segar dan gembira dalam keluarga. Masuk fungsi ekonomis yang berkaitan dengan orang tua untuk mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan yang terakhir adalah fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anak. Oke anak-anak, di sini kita bisa melihat peran apa saja peran Allah dalam keluarga. Kita boleh melihat ada landasan menurut firman Allah yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 yang berkata, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di situ kita boleh melihat 3 poin dalam ayat tersebut. Yang pertama, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu.
Yang kedua, bersatu dengan istri. Dan yang ketiga, keduanya menjadi satu daging. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas yang akan dilakukan di tengah kegiatan kita nanti, tugas kelompok. Nanti kita akan bagi. Di situ kalian boleh melihat pembahasannya, yaitu menjelaskan arti dari kalimat seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Terus kedua, apakah yang dimaksud dengan bersatu dengan istrinya. Yang ketiga, jelaskan pengertian satu daging dalam bagian ayat ini. Tiga hal penting yang menjadi fondasi keluarga yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan teladan hidup keluarga. Yang kedua, keluarga yang mengandalkan Allah dalam berbagai kondisi, baik dalam kondisi susah ataupun pada saat dia mengalami kekayaan. Dan yang ketiga, keluarga yang dapat mencerminkan kasih Allah. Nah, dari hal ini, anak-anak, kalian juga akan mendapatkan tugas nanti, ya, bagaimana kalian bisa menuliskan kesaksian hidup kalian tentang peran Allah yang dirasakan dalam kehidupan keluarga. Sebagai dari kata penutup dari pembelajaran hari ini yang bisa kita sampaikan, marilah kita boleh membaca bersama-sama dari penutup ini sebagai penguatan kita kepada keluarga. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan terlalu manis mementingkan kekasih sehingga mengabaikan dan melupakan keluarga. Sebelum membahagiakan orang lain, bahagiakanlah terlebih dahulu diri dan keluarga. Bersama keluarga selalu saja terasa ramai dan damai, menyenangkan dan menenangkan. Sebelum engkau belajar mencintai keluargamu, cintailah Tuhan terlebih. Demikian anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini. Boleh Bapak sampaikan masukan yang menutup pelajaran hari ini. Mari kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kita telah belajar, Tuhan memberi pelajaran dan kami boleh menjadi keluarga yang biasa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.